Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, semoga kalian yang sedang mendengarkan apa yang saya sampaikan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan paket logika ya. Ya, sekarang adalah part ke-8 ya, alhamdulillah. Nah, pada video sebelumnya teman-teman, kita sudah membahas seputaran wujud sama dalil ya. Kalau kamu baru mampir di channel saya ini, Jakar Ismail ini ya, bisa kamu cek kembali ya di video sebelumnya. Nah, alangkah bagusnya jangan langsung lompat-lompat. Istilahnya kalau tangga itu dinaiki, dia tidak boleh dari tangga 1 langsung ke tangga 8 atau tangga 10. Dia harus dari tangga 1, tangga 2, tangga 3, yaitu yang dinamakan step by step, langkah per langkah yang harus kita lakukan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai kelanjutan daripada video sebelumnya ya, dimana dalam pembahasan kata itu ada 3 ya, ada wujud, dalil, sama pembagian kata itu sendiri. Nah, kebiasaan dalam pembahasan logika, kita setelah membahas mengenai dalil ya, itu membahas mengenai kata ya. Membahas mengenai kata ini itu kadang-kala kita akan melihat dari satunya kata ya, maknanya satu, atau ada juga berbilangnya makna kata, atau kemutlakan kata itu sendiri. Nah, pada pembagian pertama kita akan melihat kata itu dari satunya kata, dimana kadangkala kita akan mendengarkan atau membaca buku lah ya, banyak kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada kata yang memang maknanya cuma satu, sesuai katanya itu sendiri. Nah, ini disebut dengan kata khusus. Nah, kata khusus ini misalnya ya rumah ya tempat tinggal itu selesai. Misalnya gunung ya gunung ya, jadi maknanya satu saja, tidak akan banyak. Nah, kalau ada yang lebih dari satu, 2 misalnya, 3, atau sebaliknya ya, katanya banyak tapi maknanya satu, atau maknanya banyak katanya satu, nah itu namanya berbilang. Pada pembagian berbilang juga ini ada 4. Yang pertama kita akan melihat dari segi persekutuannya, perpindahan, improvisasi, hakiki, dan majasi. Oke, pada pembagian persekutuan misalnya, apa sih yang ada? Misalnya itu sama seperti kita ingin menyebut alam, yaitu sama juga artinya dengan jagat, dengan dunia ya. Jadi itu salah satu contoh makna persekutuan itu. Jadi ada kata persekutuan namanya, artinya banyak katanya tapi cuma satu makna ya. Yang selanjutnya kata perpindahan. Nah, seperti apa kata perpindahan ini? Ya, kata perpindahan ini itu dari maknanya itu dari kata. Ketika kita mendengar kata itu, kita langsung ke hal yang lain gitu. Kita akan melihat sesuatu yang lain ya. Salah satu contohnya ya, sebenarnya namanya itu kamera, tetapi ketika disebutkan nama merek misalnya merek Kodak gitu. Kodak itu zaman dulu ada merek kamera itu Kodak namanya. Kalau orang minta Kodak itu langsung terarah ya, yang benar-benar dipindahkan makna itu. Nah, dari kata merek menjadi ke makna sebenarnya, di mana ya pasti yang diberikan itu adalah kamera gitu. Akan berbeda halnya kalau kita minta misalnya Xiaomi ya, Nokia. Itu tidak semua Nokia ya, tidak semua Xiaomi itu HP, karena ada banyak produk-produknya.
Nah, berbeda halnya dengan kodak. Jadi perpindahan di sini teman-teman itu perpindahan yang sebenarnya itu cuma satu. Misalnya merek celana lah atau merek baju. Jadi banyak hal lah. Yang terpenting kita memilih ya dalam nama merek atau sebuah produk itu tidak akan banyak makna. Dia akan menjadi perpindahan dari satu nama merek jadi ke fungsi sesuatu atau ke sebuah makna yang lain, ya kan? Sehingga arah pemikiran kita ke sana. Salah satu contohnya tadi itu kata kodak. Ketika kita mendengarkan itu berarti pikiran kita akan menuju ke sebuah kamera yang fungsinya sama. Ya, kamera yang namanya kamera fungsi untuk memotret, membuat video seperti yang saya kerjakan sekarang ini. Nah, yang keempat itu ada kata improvisasi namanya. Kata improvisasi ini itu sebuah kata, ya kan? Kata ini yang maknanya tidak sama dengan katanya, ya, dia berbeda. Jadi terjadi perpindahan kata. Yang tadinya perpindahan kata itu maknanya sebenarnya. Kalau yang sekarang improvisasi ini perpindahan kata tidak sebenarnya. Bisa dikatakan seperti itu. Semisalnya kalau nama saya Sidik, misalnya nama saya ini Sidik. Makna kata Sidik ini kan jujur, ya kan? Tapi orang yang memiliki nama adalah orang yang pembohong, ya. Berarti dia itu namanya kata improvisasi itu. Ya, kalau diambil kaitkan dengan dalil, maka nanti sifatnya itu kata Sidik tadi itu tidak menjadi petunjuk bahwa ketika orang namanya Sidik belum tentu orangnya jujur. Ya, sekalipun makna Sidik itu jujur, belum tentu orang yang memiliki nama Sidik adalah orang jujur. Nah, tinggal kalian sesuaikan saja dengan namanya masing-masing gitu. Ini improvisasi ini biasanya pada nama. Lalu yang selanjutnya teman-teman, itu ada kata hakiki sama kata majasi. Kata hakiki misalnya adalah kata ini yang sebenarnya ada pada sebuah, yang dilekatkan pada sesuatu gitu ya. Semisalnya singa, ya kan? Singa itu jelas adanya dilekatkan pada binatang buas, ya kan? Nama singa itu sendiri, ya, karena keganasan kebuasannya disebut singa, ya. Lalu kata hakiki ini bisa menjadi majas, ya kan, ya, kepada yang lain. Misalnya ada yang orang atau teman Anda, ya kan, teman saya, orangnya pemberani, orangnya agresif, ya, atau orangnya tidak setia, misal begitu. Maka kalau orangnya pemberani, kadangkala kita menyebutnya adalah manusia singa. Bukan berarti kita sebut manusia singa ini dia adalah singa, bukan. Tetapi karena makna hakikinya singa itu adalah sesuatu yang secara hakikat adalah pemberani, yang ditakuti sebagai raja hutan, misalnya begitu. Ketika dia dibawa menjadi digandeng atau digabungkan di nama di sesuatu yang lain, dia akan bukan lagi bermakna yang seperti hakikinya, tetapi dia hanya sebagai majas, ya kan? Dia sebagai majas, makanya disebut kata majasi. Manusia singa bukan berarti singa, kepalanya singa dan sebagainya, tetapi orangnya adalah orang yang pemberani gitu. Jadi simple aja masalah kata ini di dalam pembahasan logika. Nah, contoh lain misalnya kalau teman kamu atau saudara sanak keluarga kamu yang suka bermain, biasanya itu lagi tren ya. Kadangkala istilahnya manusia buaya, dasar buaya macam gitu. Sebenarnya ini bukan menunjukkan bahwa dia adalah buaya, bukan. Tetapi karakter yang ditunjukkan itu sebagai majas, bahwa itu akan dilekatkan pada makna akan dilihat sebagai makna majas. Tetapi makna hakikinya seperti apa sih buaya? Ya, seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad misalnya, bahwa buaya itu ya
tidak setia kalau di darat, tapi kalau di air adalah makhluk yang paling setia. Artinya ketika orang yang tidak setia sama pasangannya, maka wajar kita sebutkan sebagai dasar buaya lah dan sebagainya dan sebagainya. Ini biasa terjadi pada kaum muda masa kini. Itu beberapa pembagian kata yang dilihat dari segi satunya kata gitu. Semoga hari ini apa yang saya sampaikan ini bisa dicerna dengan baik. Kalaupun ada yang belum dipahami dengan baik ya, silakan komentar di kolom komentar supaya ruang belajar kita itu semakin bagus ya. Kita bisa diskusi bersama. Artinya kewajiban kita belajar itu kita betul-betul jaga, karena agama manapun pasti semuanya mewajibkan setiap manusia itu belajar. Kalau udah belajar maka sulit kita untuk berpikir gitu. Baiklah teman-teman, semoga bermanfaat. Kalaupun ada salah kata, salah ucapan ya, itu datangnya dari saya sendiri. Kalaupun ini bermanfaat dan merasa bahwa ini luar biasa, itu datanya dari Tuhan semesta alam. Akhirnya kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ngopi.